Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 5 sebab yang membuat mantan tergopoh-gopoh datang dan minta kembali kepadamu. Ya, jadi ketika perpisahan itu terjadi, sebenarnya kan peluang untuk kembali masih sangat besar, ya, karena mayoritas orang yang pergi dari kehidupan Anda itu dengan setengah hati juga. Artinya satu kakinya sudah pergi, tetapi satu kakinya lagi masih di dalam kehidupan Anda. Maka kenapa dia memblokir, dia menutup komunikasi dan lain-lain? Karena sebenarnya dia sendiri kurang yakin untuk pergi dari kehidupan Anda. Kalau dia sudah memiliki keyakinan yang kuat, tekad yang bulat untuk meninggalkan Anda selamanya, saya pikir dia tidak perlu melakukan pemblokiran. Anda berusaha menghubungi, ya dia abaikan saja. Ya, Anda berusaha chatting, dia read, dia baca, dan dia diamkan. Tetapi ketika dia melakukan pemblokiran, itu menunjukkan bahwa hatinya atau ada bagian dari hatinya yang masih tertambat pada diri Anda. Nah, maka ada 5 sebab, ya, yang akan membuat dia minta balik duluan dengan tergopoh-gopoh atau dengan tergesa-gesa. Yang pertama, ketika dia tahu bahwa Anda tambah keren dan sekarang Anda didekati oleh kompetitor utamanya atau pesaing utamanya ketika dulu berusaha mendapatkan cinta Anda. Jadi pada setiap manusia itu memang selalu ada sifat childish, ya, kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu ya seperti anak-anak itu, ya. Misal anak-anak itu kalau punya mainan, ya, ini mainan, ya, ini saya buat sendiri dengan bahan clay. Jadi untuk membuat film kartun, tapi karena film kartunnya yang nonton sedikit, akhirnya tidak dilanjutkan proyeknya. Tapi saya selalu bilang ke teman-teman bahwa setiap orang itu harus punya hobi. Saya hobinya melukis, kemudian membuat boneka-boneka gitu, ya. Karena dengan hobi itu kita insya Allah lebih awet muda. Nah, mainan, ya. Ketika seorang anak kecil tuh, dia punya mainan ini sudah lama, sudah usang, sudah dia abaikan, sudah dia tinggalkan. Dia sudah punya mainan yang baru, yang lebih keren lagi. Tetapi ketika dia tahu mainannya yang lama ini dimainkan oleh saudaranya yang lain, maka apa yang terjadi? Marah, ya, karena sampai kapanpun dia merasa ini adalah mainan dia. Nah, sifat childish itulah yang kemudian pada banyak orang tetap melekat, ya. Jadi walaupun usianya bertambah tua, tetapi sifat kekanak-kanakan tadi tetap melekat pada diri yang bersangkutan, ya. Mungkin ketika Anda didekati oleh orang lain, dia tidak ada masalah, silahkan saja. Tapi jangan sampai Anda didekati oleh pesaing utamanya tadi, ya. Begitu. Jadi pada saat Anda didekati oleh pesaing utamanya atau kompetitor utamanya, dia merasa terluka. Artinya apa? Artinya dia masih merasa memiliki Anda dan merasa memiliki hak untuk melakukan intervensi dan mengatur hidup Anda. Padahal dia sudah pergi dari kehidupan Anda, ya. Nah, sebab yang kedua, bersama Anda dia merasa tenang, merasa tentram. Artinya ketika Anda jauh dari dia, dia merasa deg-degan, ya. Kenapa? Ya mungkin karena ada begitu banyak rahasia,
antara Anda dan dia khawatir jangan sampai kemudian Anda kelepasan rahasia ini diketahui orang yang kemudian akan membuat dia malu, keluarganya malu, dan seterusnya, ya. Dan Anda adalah orang yang paling memahami dia. Nah, sehingga pada satu momentum, pada satu titik, orang kemudian akan memilih antara kebahagiaan materi atau kebahagiaan hati, ketentraman hati, ya. Nah, maka pada saat orang sudah berpikir dengan jernih, tentu orang akan lebih memilih hidup yang tentram daripada bergelimang materi tapi deg-degan setiap hari, ya. Nah, kemudian sebab yang ketiga, ternyata pasangannya yang baru pada saat ini itu mengecewakan, tidak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya, ya, atau terlalu jauh di bawah standar apa yang dia harapkan. Begitu, ya. Jadi harapannya dengan pasangan yang baru ini dia merasa lebih bahagia, tapi apanya yang bahagia kalau setiap hari diajak berantem terus, ya. Setiap hari cuman diberikan beban, ya. Pokoknya harus bisa begini, harus bisa begitu, harus setorannya misal 15 juta sebulan, padahal gajinya misal cuma 2 juta sebulan, ya, dan seterusnya. Nah, maka pada saat pasangan yang baru tadi mengecewakan, ya, orangnya tidak asik diajak diskusi, orangnya egois, ya, kemudian tidak bisa diajak berpikir tentang masa depan, ya, pokoknya ada uang ya habis sekarang, begitu, ya. Kemudian tidak bisa diajak bercanda dan seterusnya, sehingga dia merasa stres, hidupnya tegang terus, ya, tertekan. Nah, maka dia akan kembali kepada Anda. Nah, kemudian sebab yang keempat, ya, dia masih penasaran dengan Anda. Nah, maka bagi yang pacaran tuh, ya, pacarannya itu indit, terlalu dalam, ya, disitulah kemudian akan muncul kejenuhan. Ketika orang sudah jenuh dan merasa sudah merasakan segalanya, maka dia akan pergi dari kehidupan Anda. Berbeda dengan orang yang bisa menjaga jarak, ya, sehingga ketika dia pergi dia masih penasaran, ya. Disitulah kesempatan bagi Anda untuk mengikat yang bersangkutan dengan ikatan pernikahan. Ketika dia kembali, ajak menikah, halalkan terlebih dahulu. Banyak sekali orang yang sudah rugi luar dalam, setelah rugi luar dalam ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Banyak laki-laki yang ketika misal menjalani perkuliahan, ya, sudah jadi pacar, merangkap pembantu, merangkap tukang ketik skripsi dan seterusnya tadi, pada saat pacarnya wisuda dia ditinggalkan, begitu, ya. Sehingga memang orang harus tahu batasnya, harus tahu jaraknya, sehingga mereka masih penasaran kepada kita, begitu, ya. Kemudian yang kelima nih, yang paling penting, yakni karena faktor kekuatan doa dari Anda, ya. Anda mencintai dia dengan tulus, Anda setia kepada dia, ya. Anda konsisten, tapi faktanya Anda dikhianati juga. Artinya Anda adalah orang yang dizolimi. Dan orang yang dizolimi ini kekuatan doanya luar biasa, karena antara dia dan Allah tidak ada hijab yang membatasi doanya. Jadi doanya itu langsung sampai kepada Allah, ya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal maslum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Hati-hatilah dengan doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada pembatas antaranya atau hijab antaranya dengan Allah, ya. Jadi itu kekuatan doa. Dan Anda harus sadar betul,
bahwa ketika Anda yang dikhianati, Anda sebenarnya punya keuntungan, bahwa doa Anda itu powernya luar biasa. Manfaatkan itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.